Enggak ada makhluk yang agung melainkan yang diagungkan oleh yang maha agung subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, tidak menciptakan makhluk yang lebih dicintai oleh Allah melebihi Nabi Muhammad. Enggak ada makhluk yang lebih agung dari Nabi Muhammad. Enggak ada makhluk yang lebih dekat kepada Allah melebihi Nabi Muhammad. Bahkan Allah yang Maha Esa menjadikan makhluk Nabi Muhammad SAW esa, satu-satunya yang paling unik, nggak ada saingan, nggak ada banding. Di dalam sifat, di dalam gerak-geriknya, di dalam keindahannya, lam ya'ti bashar ala mithli khalqihi fi mahasini nazarihi wa sam'ihi wa nutqih. Nggak ada manusia yang bisa mendekati, menyamai Rasulullah, menyamai fisiknya Rasulullah. Fisiknya Rasulullah, nggak ada manusia yang bisa mendekati, menyamai fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keindahan beliau saat berbicara, saat menatap, saat mendengar, saat duduk, saat bersiwak, saat tersenyum, saat berjalan sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah diminta memberikan testimoni tentang hal yang paling unik, yang paling indah dari Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah kebingungan, semuanya unik, semuanya indah, semuanya agung, semuanya istimewa sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh para sahabat, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya tidak pernah melihat sebelum Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, enggak pernah melihat orang yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mablaghul ilmi fihi annahu bashar. Beliau manusia, tapi wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, sebaik-baiknya makhluknya Allah di alam semesta sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau berkata kepada Al-Imam Sayyidina Umar bin Al-Khattab Amirul Mu'minin wal Imam Ali bin Abi Talib, berkata kepada mereka, ya Umar, ya Ali, ma araftu ma min Rasulillah illa dhil. Wahai Umar, wahai Ali, ini kalian duduk kenal Rasulullah, duduk bersama Rasulullah bertahun-tahun. Sayyidina Ali dari lahir kenal Rasulullah, dari bayi diasuh dan tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil beliau, dari sebelum tamyiz. Seumur hidupnya mayoritas hidupnya dilalui dekat dan kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tapi Sayyidina Uwais bilang, yang kalian kenal dari Rasulullah itu hanya bayangannya. Bagaimana kita mau mensifatkan seseorang tanpa melihat orang tersebut, tetapi hanya melihat bayangannya? Dan dengan melihat bayangannya, lihat berapa maulid yang digubah, berapa syair yang dibuat, berapa pujian yang digubah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hanya mensifatkan bayangan, belum menyifatkan hakikat Rasulullah. Di mana hakikatnya Nabi Muhammad? Di mana hakikatnya Nabi Muhammad? Mana aslinya Nabi Muhammad? Habib Ali bilang, fahuwal kanzul mutalsam alladhi lam yati ala fathi babi awsafihi miftah wal badru tim alladhi ya'khudul albab idza sanahu lahalah. Beliau bagaikan peti pusaka yang ditutup dengan tabir. Peti pusaka, peti rahasia ditutup dengan tabir, terkunci, nggak ada kunci yang masuk, nggak ada seorang pun yang punya kuncinya. Syekhana Al-Habib Umar bilang, nggak ada seorang pun yang tahu hakikat Muhammad melainkan Tuhannya Muhammad. Hanya Allah yang mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad. Sehingga wala nabi-nabi tahu hakikatnya Nabi Muhammad. Mereka tahu Nabi Muhammad makhluk yang paling afdal, tapi hakikatnya seperti apa? Wala nabi, wala malak mukarram, wala Jibril, wala Mikail, wala Israfil mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keindahan tersebut terkunci hanya Allah Ta'ala yang tahu. Dan hari kiamat adalah pesta untuk menunjukkan keagungan, kemuliaan, kehebatan, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
surga terlarang bagi siapapun sebelum Nabi Muhammad. Begitu mereka masuk, yang tertulis di pintu-pintu surga dan tiang-tiang surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.